Hello everyone, welcome back channel Pemulung. Kali ini gue mau nge-review film Red Sparrow, dirilis pada tahun 2018. Film ini adalah garapan Francis Lawrence. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Oke gengs, langsung saja. Let's go! Film ini berawal dari Dominika, kita sebut saja Dom, yang sedang mendengarkan lagu relaksasi. Di sisi lain, seorang pria Nate Nash, kita sebut saja sebagai Ate. Dia ini penasehat komersil, tapi dia agen intelijen Rusia juga, yang nantinya akan bertemu dengan si Dom ini. Dan nggak sampai situ, dia dan Dom juga dua-duanya saling mencurigakan. Ada tambahannya lagi nih, dia akan ada adegan sendok menyendok. Dom ini merawat ibunya yang sedang sakit, mulai dari membangunkannya hingga menyisir rambut ibunya. Scene berpindah ke panggung ball shop, di mana itu adalah tempat si Dom menari sekaligus bekerja. Dia masuk ke ruangan make up untuk berdandan agar terlihat menarik. Dia adalah Ivan, deputi direktur atau kita sebut juga sebagai Om si Dom ini. Dan ini adalah Dimitri, kita sebut saja Mitra ya. Dia adalah penggemar seni, dia bilang kalau Dom butuh apa-apa minta saja kepada dia. Mungkin termasuk nyendok-menyendok. Si Mitra ini juga sedikit melecehkan si Dom ini dengan memegang punggungnya. Di atas panggung, mulailah pertunjukan Dom dimulai. Dia amat sangat bersemangat. Tapi di satu sisi, si Ate berjalan di tengah taman yang gelap. Dan dia sudah ketahuan sebagai mata-mata ketika dikasih senjata. Polisi mengejar dia, dan si Dom menari dengan partner show-nya dengan amat sangat indah sehingga membuat penonton melamun. Si Ate sengaja menembakkan pistolnya ke aspal agar temannya tadi tidak dicurigai oleh polisi ini. Si Ate berlari ke perbatasan Amerika. Tidak sampai di situ, di saat bebarengan si Ate sampai di Amerika, si Dom pun kakinya diinjak hingga patah oleh partner show-nya itu. Si Dom dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi kakinya yang patah itu. Setelah Dom operasi, dia pulang dan di rumah sudah ada omnya si Ivan ini menyambut kedatangan si Dom. Dom membuatkan teh nggak pakai manis. Uncle Vanya has come to visit. Make some tea. Ketika di dapur, Ivan membawa kabar buruk untuk si Dom. Kalau tempatnya menari sudah mendapatkan penggantinya bernama Sonya. Ivan menjelaskan kalau dia tidak menari lagi, Dom tidak mempunyai uang dan tidak bisa membayar sewa apartemennya dan perawatan medis ibunya. Tapi di sisi lain, Ivan menawarkan job untuk si Dom ini. And I want to help you. Dom mendapatkan kaset rekaman kalau ada kerjasama antara Sonya dan mantan partnernya ini untuk mematahkan kaki si Dom. Scene berpindah ke panggung show. Di sini Sonya dan mantan partner Dom sedang latihan. Kelar mereka latihan, mereka nyendok di kamar ganti. Di sini, si Dom melihat mereka berdua, dan si Dom berniat membalaskan dendamnya. Ketika mereka lagi asik nyendok dan hampir klimaks, tiba-tiba datanglah si Dom dan memukul pakai tongkat hingga mereka koit. Kelar membunuh mereka berdua, Dom melapor kalau ada insiden di Bolshoi. An accident at the Bolshoi Theater. Tibalah si Dom datang ke kantor pamannya si Ivan. Di sini, si Dom ingin mengetahui lebih banyak apa yang bisa dia lakukan agar pamannya bisa membantu keuangan sekaligus medis untuk ibunya. Si Ivan, pamannya ini meminta Dom untuk mendapatkan kepercayaan mitra yang tadi di awal dia ketemu di Bolshoi sebelum show. Tiba di hotel, Dom sudah disiapkan kamar dan baju untuk dia pakai. Dia disuruh untuk duduk di bar agar mitra ini langsung kontak si Dom ini. Dia disuruh menjalankan misi untuk menukarkan handphone si Mitra dengan handphone tiruan. Gak lama, datanglah si Mitra ini dan mereka berbincang. I came to see you. I want to be special again. Si Mitra mengajak Dom untuk ke kamar hotelnya. Dom meminta agar pengawal Mitra ini keluar. Can we be alone? Di sini Mitra meminta agar pakaian si Dom dibuka. Di sini Dom meminta agar pelan-pelan dan jangan beringas banget. Tiba lagi asik nyendok, si Mitra dibunuh oleh pahlawan berhelm hitam. Tiba di ruang interogasi, bos si Ivan atau pamannya Dom ini dia meminta melenyapkan si Dom ini. Karena Dom ada saksi mata, yaitu Gutinov atau Mitra yang tadi dia bunuh. Tapi pamannya menyangkalnya karena Dom bisa berguna. He was inside me.
sorry. Scene berpindah ke sekolah mata-mata. Dom bertemu Marton. Marton adalah guru dari sekolah mata-mata ini. I warned you about him. I tried to protect. That is Used during your training. Di sini mulailah pelatihan pertama si Dom. Di sini Marton bilang mereka semua dipilih karena kecantikan, kekuatan, dan kerentanan. And in some cases because of your vulnerability. Dom dan Victor disuruh maju ke depan kelas untuk diajarkan manipulasi korban dengan rayuan. Marton menyuruh mereka berdua melepaskan pakaiannya, tapi di sini si Dom nggak mau. Hanya Victor yang melepaskannya. Di sisi lain, Ate disuruh tetap di Amerika dan tidak boleh kembali jadi mata-mata untuk ke Rusia. Di sini Dom mulai latihan jogging, menembak, dan melepaskan gembok yang terkunci. Up to 6 weeks. Balik ke kelas, Marton menjelaskan kalau pria ini adalah diplomat di kedutaan Belanda dan Marton bertanya kepada muridnya, apa yang pria itu mau? What does he want? Si Dom menjawab, dia ingin putrinya agar dia bisa He menyayangi was a dan leading merawatnya. critic of the president. And that you mean a homosexual? Tiba saatnya Anya dipanggil ke depan kelas. Di sini bukan Anya Geraldine. Pria yang datang ini dinyatakan homo, tapi Anya Geraldine ini disuruh menghisap juniornya itu. Some boy in a field. Anya menjawab dia tidak bisa, tapi Marton memberi kesempatan kalau dia bakal bisa esoknya. Ate meyakinkan atasannya kalau dia bisa menyelesaikan tugasnya untuk dikirim ke Rusia, Somewhere close, somewhere in East. tapi di sini ke Rusia Timur. Dom dan teman-temannya disuruh menyambut prajurit yang sehabis bertugas. Nggak tahu kenapa Dom memilih pria culun ini yaitu Piotr. Ya, kita sebut saja Piot. Di sini Dom mulai mencoba merangsang si Piot. Ditontonlah di layar lebar dan dipelajari pelatihan itu dengan Marton dan bersama yang lainnya. Scene berpindah ke kamar mandi. Dom lagi mandi, tiba-tiba pria itu ingin memperkosa si Dom. Dom melawannya dengan keran dan melukai pria itu. Ivan, pamannya Dom, melihat Ate akan melakukan perjalanan ke Rusia kembali sebagai mata-mata. Tapi Ivan menyarankan untuk mengirimkan seseorang yang peduli terhadap si Ate ini. Di sini Dom disidang di ruangan kepala sekolah Marton dan didakwa melukai teman pelatihannya. You may go. Tiba saatnya si Dom disuruh maju di depan kelas dan Marton meminta Dom untuk memberikan apa yang pria ini inginkan. Pria ini yang dimaksud adalah pria yang tadi ingin memperkosa si Dom di kamar mandi. Di depan kelas, Dom mulai melepaskan pakaiannya dan Dom mulai duduk di meja mengangkang. Pria ini juniornya tidak bisa berdiri dan Dom membuat malu pria itu. Dia bilang, dalam pelatihan ini kekuasaanlah yang dia inginkan. Di sini Marton menyuruh Dom pergi ke Moskow karena dia punya potensi yang sangat amat istimewa. Tiba saatnya Dom bertemu dengan paman Ivan kembali. Dom ingin langsung kepada intinya saja. Ternyata dia disuruh menjalankan misi untuk mendekati mata-mata Amerika, yaitu si Ate ini. Sini Dom pergi ke Budapest dengan berganti nama menjadi Catherine Zulbakov. Ya, tetap kita sebut saja gampangnya Dom ya. Sampai di apartemen, dia mempunyai teman bernama Marta dan menyuruhnya agar tidak mengganggu privasinya dia. Dia akan menemui kepala stasiun besok. Kepala stasiun ini adalah informan bagi si Dom. Di sini dia memberikan semua informasi tentang si Ate, bahwa Ate ke kolam renang setiap sore hari. Dom merubah warna rambutnya menjadi agak terangan. Di kolam renang dia menuliskan nama aslinya. Tibalah saat dia berenang berpapasan dengan si Ate ini. Di stasiun bis, Ate menyapa si Dom. Dom menjelaskan bahwa dia penerjemah dan si Ate adalah konsultan komersil. Dan si Ate mengajak Dom makan, tetapi Dom menolaknya, mungkin agak terlihat mahal. Dom ke kolam renang lagi dan mencari si Ate tidak ada. Dan identitasnya pun dicuri oleh si Ate ini. Ate melaporkan kepada atasannya kalau Dom berharga untuk mengulik informasi Marble. Di sini Dom pergi ke acara kedutaan. Dan dia mencari si Ate. Tiba datanglah si Ate. Setelah dia banyak berbincang, si Ate mengajak Dom ingin menemuinya lagi. Does it matter? Dom balik ke kamar atau apartemennya. Marta tidak ada di kamarnya dan Dom membobol kamar Marta. Dom menemukan berkas-berkas penting di kamar Marta. Di satu sisi, Marta curiga, kok kamarnya tidak dikunci padahal dia selalu mengunci kamarnya. Moscow 3 days ago. Apparently you've made an enemy.
Tibalah si Dom ke bar untuk menemui kepala stasiunnya. Di sini Dom meminta agar progres baik laporan dikirimkan ke Moskow. Dan Dom merayu si kepala stasiun ini. Di sini tangan Dom menggosok-gosokkan ke juniornya si kepala stasiun. Malam hari, Ate menunggu di restoran dan Dom tidak kunjung datang. Di sini Dom justru malah membuntuti dan datang ke apartemen milik Ate. Tapi si Dom berakting pura-pura nangis. Di sini Dom mencoba untuk merayu Ate tapi tidak berhasil. Dom menunggu di kolam renang dan tidak ada Ate, di apartemennya pun tidak ada. Tapi justru Dom membawa gelas bekas semalam mereka minum. Sampai Dom di apartemennya, dia melihat paman Ivan datang ke apartemennya. Unmemorable. Di sini Dom membongkar rahasianya kalau Dmitri Ustinov dibunuh dan dia ada di situ. Rahasia yang sudah diberikan kepada Marta akan membuat Dom terbunuh. Dan di sini Dom meminta bantuan kepada Marta. Dom pergi ke bank untuk membuat rekening baru. Tapi di satu sisi, Marta mendatangi kepala stasiun dengan emblem-emblem akan melenyapkan si Dom. Tapi di apartemen ketika Dom pulang, ia melihat Marta meninggal di bak kamar mandi akibat dia membongkar rahasianya. Di sini Dom disuruh untuk menelpon polisi. Dom di kantor polisi Cilandak untuk menjelaskan Marta meninggal. Tapi di saat Dom keluar, dia melihat Ate di depan kantor polisi Cilandak. Tiba di apartemen, Dom menceritakan rahasianya kepada si Ate. Kalau dia adalah saksi mata kematian Dimitri atau yang tadi kita sebut Mitra. Di sini Ate meyakinkan kalau Dom hanya dimanfaatkan. Di satu sisi Dom ingin tidur. Ate tidur di sofa, tapi Dom tidak bisa tidur sendirian di kamar Ate. Tiba saatnya Dom datang ke sofa tempat tidur si Ate. Di sini mereka berdua mulai sendok menyendok. Pagi hari Dom datang ke kediaman petinggi Amerika. Dia menyatakan bahwa dia siap bekerja di pemerintahan Amerika dan membocorkan semua tentang Rusia. Tiba di London, si kepala stasiun datang menghampiri. Dom bertemu dengan temannya si Marta, kepala staf senator Amerika, dan mengancam kalau dia ingin menyebarkan foto mereka berdua ke publik. Di saat Dom pergi mau mengecek keasliannya disk itu, justru Dom malah menukarnya dengan yang palsu. Dom dan kepala stasiun itu meninggalkan hotel. And then you go. We'll be in touch with them. Dom dan kepala stasiun itu meninggalkan hotel. Ketika temannya Marta, si Stephanie ini meninggalkan hotel juga, dia diikuti oleh orang yang mencurigakan. Dan Stephanie ini mati tertabrak truk. Insiden tadi adalah kelalaian dari orangnya Ate. Orangnya Ate itu ingin mengambil uang itu kembali dari temannya Marta dan bisa membahayakan si Dom ini. Ate dan pemerintahan menyusul Dom ke Bandara Pondok Cabe Terminal 2. Tapi Ate tidak bisa menahan atau menjemput si Dom. Kembali, si Dom masuk ke ruang interogasi. Di sini Dom disiksa, disiram air, dan diikat di suatu ruangan. Orang yang interview Dom ini menanyakan, apakah kau menyerahkan wanita itu ke Amerika? Di saat pamannya Dom datang, Dom mencoba meyakinkan pamannya untuk mengirim Dom kembali ke Ate atau pemerintahan Amerika itu. Di saat Dom bertemu Ate, di sini dia kembali menyendok. Kelar mereka berdua nyendok, datanglah orang suruhan pamannya Ivan ini dan membekap Ate. Di sini Ate disiksa, Dom tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menontonnya. Tapi dia sudah tidak kuat melihatnya. Akhirnya dia memukul orang suruhan si Ivan ini. Di sini terjadilah sabet menyabet pisau. Dom berhasil menusuknya dan membuat. Di akhir cerita, Dom bertemu dengan mata-mata sesungguhnya. Dan dia bilang kalau dia mau bertemu ibunya, dia harus menyerahkan pria ini. Terjadilah penukaran di Bandara Pondok Cabe. Tapi di sini permainan pintar Dom lah yang menjawabnya. Dia sengaja mengambil password dari jas pamannya, menukar gelas, buka rekening transfer dengan atas nama pamannya. Itulah akhir ceritanya bagaimana si Dom ini menjadi mata-mata yang sangat pintar yang selalu satu langkah di depan yang lainnya. Oke geng, segitu dulu yang bisa gue review. Sampai jumpa di next video. And see you. Bye.